Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intania Permatasari di video kedua dengan tema Focus on You, menguatkan pengaruh dalam diri. Kenapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena ketika kita melihat arah fokus kita pada hal-hal yang memang penting untuk kita tuju, maka itu semua akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Apa saja fokus yang memang perlu kita perhatikan? Ada 7 fokus yang memang perlu kita perhatikan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu the only way out is in. Jalan keluar itu ada di dalam. Kita seringkali mencari jalan keluar dengan melihat yang ada di luar diri kita. Kita lupa bahwa jalan keluar itu sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Sebelum kita sibuk mencari jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, kita ada baiknya kita banyak bertanya dan merenungi ke dalam diri kita. Karena ternyata jalan keluar itu tidak perlu jauh-jauh. Jalan keluar itu ada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah fokus mengubah diri. Semakin engkau fokus memperbaiki diri, semakin besar dampak baik dirimu bagi orang lain dan kehidupan. Fokus saja memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kembali lagi bertanya kepada dalam diri apa saja yang memang bisa kita lakukan agar keadaan menjadi lebih baik dari hari ke hari, waktu ke waktu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita rencanakan, mulai dari pikiran, perasaan, dan tindakan. Fokus saja kepada untuk mengubah diri sendiri. Tidak perlu fokus untuk merubah orang lain, berharap orang lain berubah untuk diri kita, tapi mulailah merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu sebelum sampai ketiga, ada hati yang memang perlu kita perbaiki. Karena ada ungkapan, siapa saja yang berusaha memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan jadikan rapi segala urusannya dengan manusia. Sebelum kita memperbaiki urusan kita dengan manusia, yang terpenting yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki urusan kita dengan Allah. Karena bisa jadi apa yang menjadi persoalan dengan manusia adalah salah satunya karena urusan kita dengan Allah belum rapi, belum beres. Sehingga yang terpenting adalah merapikan urusan kita kepada Allah terlebih dahulu, baru setelah itu insya Allah Allah akan merapikan urusan kita dengan manusia. Yang kedua yaitu siapa saja yang beramal buat urusan akhiratnya, niscaya Allah akan cukupkan urusan dunianya. Fokus saja melakukan segala sesuatu untuk mencari akhirat kita, karena kita pada akhirnya akan dihisap dengan apa yang diri kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan kepada diri kita. Jadi fokus saja untuk beramal urusan akhirat kita. Yang ketiga, siapa saja yang memperbaiki batinnya, maka Allah Ta'ala akan baguskan amal zahirnya. Ibadah hati yang memang tidak tampak terlihat, tetapi punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, tentu perlu dilatih. Jadi mulailah untuk memperbaiki hati kita terlebih dahulu. Ada syair yang baik, yang bagus, akan saya bacakan, yaitu ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku.
Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku, dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Jadi, mulailah dengan mengubah diri kita terlebih dahulu sebelum kita ingin mengubah keadaan di luar sana sesuai dengan harapan kita. Fokus yang ketiga yaitu fokus dalam kendali diri. Hal-hal yang bisa diubah, ubahlah sepenuh hati. Untuk yang tidak bisa diubah, terimalah sepenuh hati. Selain dua hal itu adalah sebab penyakit jiwa. Fokus saja apa yang ada dalam kendalimu. Pikiran, perasaan, tindakan, semua yang dirimu bisa lakukan dalam kendali dirimu, lakukanlah. Tidak usah melihat apa-apa yang di luar kendali dirimu. Kembalilah ke dalam dirimu sendiri, berpikir, merasa, dan bertindak untuk hal-hal yang ada dalam kendali dirimu. Berdamai dengan sesuatu yang tidak bisa diubah, berani mengubah sesuatu yang bisa diubah, dan bijaksana membedakan keduanya. Fokus yang keempat adalah fokus di sini dan kini. Setiap momen hanya bisa terjadi satu kali dalam seumur hidup. Dan bagaimana engkau menghidupinya? Karena tidak akan mungkin terulang detik demi detik dengan keadaan yang sama. Jadi berusaha untuk mindful, fokus saja dengan apa yang terjadi saat ini dan kini, serta di sini. Sehingga apapun yang kita lakukan, insya Allah selalu dengan keadaan terbaik kita, karena semua yang terjadi tidak akan mungkin terulang kembali. Bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Dan apabila engkau di pagi hari, maka jangan menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita selama diri kita Allah berikan kondisi kesehatan yang baik, kita syukuri, kita nikmati, dan kita jalani dengan sepenuh hati. Fokus yang kelima adalah fokus syukur. Setiap nafas yang kau hirup adalah cinta, rasa belas kasih, rasa cinta kasih, rasa mensyukuri apa-apa yang telah Allah beri, sampai kita lupa bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan kita kecuali hal-hal baik yang Allah telah takdirkan dalam hidup kita. Lakukan sujud syukur dan syukur dalam sujud. Fokus yang keenam adalah fokus memulai dari hal yang kecil. Karena kunci kecil membuka pintu yang besar. Seringkali kita ingin merubah keadaan, mengubah hal-hal yang besar. Tapi mulailah dari hal-hal yang kecil, yang itu insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Mulai dari diri kita, mulai dari saat ini, dan mulai lakukan apapun yang kita mampu untuk bisa kita lakukan. Karena kunci kebaikan mulai dari kunci kecil itu akan menentukan kunci surga atau kunci nerakanya kita. Dan yang ketujuh adalah fokus pikiran. Kendalikan pikiran, maka engkau akan mengendalikan hidup. Pikirkan saja semua hal-hal yang baik,
insya Allah akan datang pula hal-hal yang baik itu kepada diri kita. Fokus saja dengan pikiran-pikiran yang memang memberdayakan diri kita, membuat kita menjadi bertumbuh dan membangun diri kita menjadi lebih baik. Itu untuk materi di hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.